Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau kasih FRP3K Perawat 2023 buat teman-teman dari JF Perawat Terampil maupun ahli pertama. Silakan teman-teman identifikasi sendiri mana-mana yang masuk dalam Javung teman-teman berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke, langsung saja soal pertama. Pasien laki-laki 45 tahun dirawat di ruang ICU. Advis dokter dalam terapi dopamin 2,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dengan berat badan 40 kg, dosis sediaan dopamin adalah 200 mg dalam 50 cc NaCl. Berapa laju kecepatan shearing pump? Apakah 1 mili per jam? Apakah 1,5 mili per jam? Apakah 2 mili per jam? Apakah 2,5 mili per jam? Apakah 3 mili per jam? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 1,5 mili per jam. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, karena yang ditanya adalah seputar dopamin, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Dosis yang diminta dikalikan berat badan dikalikan 60 dibagi jumlah pengencer ya. Berdasarkan soal, maka diketahui adalah dosis yang diminta yaitu 2,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kemudian berat badan pasiennya itu 40 kg. Untuk pengencernya itu bisa kita dapatkan dari rumus sediaan obat dibagikan volume pengenceran dikalikan 1000. Maka hasilnya adalah 4000. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumus di atas ya. Dosis yang dimintanya itu adalah 2,5, kemudian berat badan 40 dikalikan 60 dibagi pengencer 1000. Maka hasilnya adalah 1,5 mili per jam. Oke. Lanjut soal kedua, seorang anak 3 tahun dirawat karena hipertermi. Hasil pengkajian saat ini anak tampak lemas, tidak ada penurunan berat badan, suhu 38,5 derajat Celcius. Berat badan anak 15 kg. Berapakah kebutuhan cairan anak per hari? Apakah 1100 mili per hari? Apakah 1250 mili per hari? Apakah 1375 mili per hari? Apakah 1450 mili per hari? Ataukah 1500 mili per hari? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 1375 mili per hari. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, untuk menghitung kebutuhan cairan pada anak, kita bisa gunakan rumus Holiday Segar ya. Untuk memudahkan kita menghitungnya, maka kita gunakan dengan metode yang seperti ini ya. Mulai dari 10 kg pertama berat badan dikalikan 100, kemudian 10 kg kedua berat badan, artinya dari 11 kilo sampai 20 kilo itu kita kalikan 50, dan selebihnya berat badan artinya dari lebih dari 20 kg kita kalikan 20 mili. Ini agar kita lebih mudah menghitungnya ya. Nah, berat badan anak diketahui itu 15 kilo. Kalau misalkan kita ingin mudah menghitung seperti ini, maka kita pecah menjadi 10 kg ditambah 5 kg ya. Ini kan 15. Nah, 10 kg ini masuk ke dalam yang ini ya, 10 kg pertama. Kemudian yang 5 kg itu masuk ke dalam rentang 10 kg kedua. Maka kita langsung saja nih, yang 10 ini dikalikan 100, yang 5 ini dikalikan 50. Maka hasilnya adalah 1250 mili. Itu kebutuhan cairan si anak. Nah, karena di soal itu dikatakan bahwa dia mengalami suhunya yaitu 38,5 derajat Celcius, artinya dia mengalami kenaikan suhu ya. Dimana kita tahu batas suhu normalnya itu sekitar 37,5. Nah, setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu, maka kita tambahkan 10% dari kebutuhan cairan yang sudah ada ini ya. Jadi 10% dari kebutuhan cairan itu berapa sih? Jadi 10% dikalikan 1250 hasilnya adalah 125 mili. Maka kita karena ini ditambahkan, artinya yang ini ditambahkan dengan 10%, maka totalnya adalah 1375 mili per hari ya. Itu jawabannya teman-teman. Oke, lanjut soal ketiga. Seorang wanita berusia 34 tahun, berat badan 60 kg, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Saat pengkajian didapatkan penurunan kesadaran secara tiba-tiba saat istirahat dan berkeringat. Hasil pemeriksaan didapatkan pernapasan lambat, nadi dalam dan lemah.
tekanan darah 90/70 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, GDS-nya 30 mg per dl. Berapakah IWL si pasien tersebut? Apakah 37,5 cc per jam? Apakah 38,5 cc per jam? Apakah 39,5 cc per jam? Apakah 40,5 cc per jam? Ataukah 41,5 cc per jam? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang 37,5 cc per jam. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, yang ditanyakan itu adalah seputar IWL, Index Water Loss ya. Artinya adalah kehilangan cairan yang enggak disadari. Contohnya berkeringat. Nah, untuk rumusnya itu adalah 10-15 cc per kilogram berat badan per hari. Artinya di rentang 10-15 cc inilah yang namanya perkiraan IWL yang keluar gitu ya. Nah, untuk menghitung IWL itu kita perlu data, yaitu berat badan pasien. Nah, tadi diketahui berat badan pasien itu adalah 60 kg. Nah, untuk menghitung rumus IWL itu biasanya itu hanya ada dua, pakai yang 10 cc atau yang 15 cc. Ini yang sering digunakan teman-teman semua ya. Nah, ini semuanya benar ya, karena masih di rentang rumus aslinya ya, 10-15 cc. Misalkan kita pakai cara yang pertama, 10 cc per kilogram berat badan per hari, yaitu 10 dikalikan berat badan 60, maka hasilnya adalah 600 cc. Nah, 600 cc ini dalam IWL dalam 24 jam. Kalau misalkan kita ubah menjadi jam, ya setiap jamnya, maka itu hasilnya adalah 25 cc. Kemudian cara kedua, 15 cc per kilogram berat badan per hari, jadi 15 dikalikan 60 sama dengan 900 cc, itu selama 24 jam, maka hasilnya adalah 37,5 cc per jam. Nah, karena di rentang inilah 25 sampai 37,5 cc, nah silakan teman-teman sesuaikan dengan opsi yang ada di soal. Oke, teman-teman, semangat belajar terus, nantikan episode berikutnya.